teman-teman, welcome to my YouTube channel. Kali ini aku mau ngejelasin apa sih perbedaan dari reseller, dropship, dan agen. Nah, sebenarnya banyak sih di Google juga, cuman aku akan menjelaskan lebih detail pengalaman aku selama ini menjadi reseller, dropship, dan agen. Jadi tetap stay tune. Yang pertama dulu aku mau jelasin apa itu dropship. Jadi dropship itu kita bisa jual barang orang, kita promosikan barang orang, bisa juga kita up harga. Biasanya kita up harga gitu, akan kita promosikan, tapi stok barang itu ada di supplier tersebut. Jadi supplier yang akan mengirimkan barang kita ke customer kita atas nama kita gitu biasanya. Kalau dropship setahu aku seperti itu ya. Aku sistem dropship tuh kita jadi nggak stok barang, kita cuma promosiin tapi kita up harganya, dan selain kita up nanti kita kirimkan barangnya dari supplier ke customer kita gitu. Setahu aku kalau dropship seperti itu ya. Selanjutnya aku akan bahas reseller. Jadi reseller itu ada sebuah brand yang ternama, misalkan itu brandnya itu open reseller gitu. Kita akan menjual dengan harga yang sama dengan si supplier tersebut, tapi kita dapat potongan harga biasanya dari supplier tersebut. Kita promosiin produk dia, dan kita juga tanpa nge-up harga biasanya kita udah dapat potongan harga. Yang kedua itu kalau kita tahap reseller biasanya kita udah stok beberapa barang gitu, jadi pengirimannya itu biasanya dari kita. Jadi kita misalkan beli ke supplier tersebut, nanti setelah supplier tersebut kita beli dan kirim ke kita akan kirim lagi ke customer gitu biasanya. Jadi tahapannya itu ini kita akan jual, kita akan beli produknya ke supplier, dan supplier akan mengirimkan ke kita akan kirimkan produknya ke customer gitu. Seperti itu. Kalau reseller, keuntungannya kita bisa menjual harga sama dengan supplier, dan kita juga dapat potongan harga dari supplier tersebut tanpa kita harus nge-up harga kalau reseller ya. Jadi untuk awal-awal menurut aku kalian harus bertahap dulu dari misalkan kita hanya menjadi dropshipper nih, kita misalkan cuma promosiin barang orang. Ketika kita sudah dikenal dan banyak yang beli, lumayan banyak yang beli, itu nanti kita pelan-pelan stok barang. Dari hasil keuntungan itu kita akan stok barangnya. Nah, dari walaupun nggak banyak, bisa 5 piece atau 6 piece, itu biasanya kita juga nanti akan dapat potongan harga gitu. Biasanya ada harga grosir gitu. Ada juga brand yang bisa 1 piece 2 piece itu udah dapat harga reseller, biasanya dicantumin di situ. Jadi kalian harus cari di Instagram itu, biasanya ada beberapa merek baju yang open reseller atau open agen gitu biasanya. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu agen. Apa sih sebenarnya agen? Kalau agen itu merupakan salah satu rantai penjualan ya dari sebuah supplier tersebut, tangan kedua. Jadi dari supplier itu ke agen, nanti bisa juga nanti dari agen itu ke reseller gitu. Jadi perbedaannya tuh sebenarnya sistem dari setiap brand tuh beda-beda, tapi setahu aku jadi tingkatannya tuh ada dropshipper, reseller, dan juga agen. Setelah agen nanti akan jadi distributor seperti itu. Ada juga yang menetapkan brand itu cuma agennya aja tanpa distributor, atau ada juga yang pakai distributor dan agen gitu biasanya. Nah, kalau misalkan untuk potongannya, setahu aku ya, sepengalaman aku itu dari brand itu ada potongan harga yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan dari dropship itu kan kita nggak ada potongan harga ya. Kalau misalkan reseller ada potongan harga biasanya 10.000. Kalau misalkan agen biasanya ada potongan harga sekitar 10% dari harga produk atau sekitar 30.000. Nah, kalau misalkan untuk distributor sendiri itu mungkin akan lebih banyak ya, sekitar 20%-an gitu keuntungannya. Tapi di situ juga ada resikonya, kayak misalkan kalau dropship kan tanpa resiko karena stoknya
dari suppliernya ya. Kalau reseller mungkin resikonya sedikit karena stoknya sedikit dan potongan harganya pun belinya 1 piece, 2 piece, 3 piece itu masih bisa dengan potongan harga 10.000 gitu. Kalau misalkan agen itu biasanya belinya itu dalam jumlah yang banyak, kayak misalkan satu lusin gitu dengan berbagai macam model biasanya gitu, sekitar lebih dari 20 piece atau terus continue gitu. Biasanya untuk reseller, biasanya kalau untuk agen sendiri pasti akan dipromosikan sama brand tersebut. Kayak misalkan ada sebuah brand yang di Jakarta, biasanya akan open agen untuk mendistribusikan barang-barangnya ke antar kayak kota gitu, provinsi. Misalkan dari agen Jawa Barat, agen Jakartanya sendiri pasti juga ada, terus agen Jawa Tengah, Jawa Timur gitu biasanya ada, atau agen dari Banten, dari Tangerang biasanya juga ada. Jadi mereka itu menyalurkan produk mereka itu melalui reseller dan agen gitu biasanya. Kalian juga bisa mulai bisnis dari situ. Penghasilannya lumayan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita memang agak sulit ya untuk awal-awal aku bangun bisnis online dengan brand sendiri, lumayan sulit untuk promosi dan segala macam, mungkin karena aku juga kurang konsisten juga. Tapi ketika aku menjadi sebuah agen atau sebuah reseller dari satu brand, itu followers aku nambah banyak dan orang yang berdatangan pun karena sudah tahu brandnya, jadi mereka berdatangan dengan sendirinya gitu. Dan karena tahu wilayahnya dekat dengan kita, jadi mereka biasanya follow dan nanya-nanya gitu. Walaupun kadang juga tergantung rezeki ya, kadang dari yang lain juga banyak, dari luar kota kita juga banyak yang jual ke kita. Bagaimana cara kita menyervis, atau biasanya kalau di pusat kan slow respon. Nah, kalau misalkan di agen-agen itu biasanya fast respon gitu teman-teman. Itu juga salah satu cara pelayanan ya, salah satu cara kita bagaimana untuk berjualan dan mendapatkan keuntungan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk video selanjutnya.